materi berikutnya masih pada pembahasan topik yang sama, yaitu stoikiometri. Nah, sekarang kita lanjut mengenai hubungannya mol. Mol yang kita nyatakan tadi adalah satuan jumlah suatu zat. Hubungannya jumlah mol tadi dengan massa. Oke, hubungan mol dan massa. Oke, jadi hubungan antara mol dengan massa kita nyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu mol sama dengan massa dalam gram. Kita tuliskan saja gram, massa dalam gram dibagi dengan nr, atau di sini bisa AR. Bedanya penggunaan nr dengan penggunaan AR. nr itu digunakan pada partikel yang berbentuk molekul, sedangkan kalau AR digunakan pada partikel yang bentuknya itu atom. Jadi nr ini adalah massa molekul relatif, sedangkan AR adalah massa atom relatif. Berdasarkan persamaan ini, kita akan belajar untuk menyelesaikan beberapa contoh soal. Satu contoh soal yang akan saya berikan kali ini adalah berapakah jumlah mol, berapakah jumlah mol gas NO yang diketahui NR-nya itu sama dengan 30. Berapakah jumlah mol gas NO jika massanya sebanyak 6 gram. Oke. Jadi untuk menjawab soal semacam ini, maka kita tinggal turunkan persamaan yang ada yang di sini. Jadi mol yang ditanyakan adalah jumlah mol, maka mol sama dengan gram atau massa dalam gram dibagi dengan, karena ini dia dalam bentuk molekul, maka di sini kita gram sama dengan nr. Oke. Jadi kita tinggal masukkan angka-angka yang telah diketahui di dalamnya dalam soal. Oke. Jadi pertama, massa dalam gram kita ketahui di sini 6 gram. Oke. Kemudian nr-nya kita ketahui yaitu 30. Satuannya adalah gram per mol. Oke. Sehingga ketika kita sudah dapatkan angkanya, tinggal kita berikan saja. Kita pisahkan dulu 30-nya dari angka 3 dengan keluarnya, sehingga kita dapatkan di sini 6 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2. Ini dibagi dengan 10, maka hasilnya akan menjadi 0,2. Ini habis sisa 0. Oke. Hasilnya adalah 0,2 mol. Ya, itu contoh soal yang mengenai hubungan antara mol dengan massa. Sekarang dengan contoh seperti itu, semoga kita bisa paham.
Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai hubungannya mol dengan volume. Oke, jadi hubungannya antara mol dengan volume. Ya. Jadi kalau mengenai hubungannya antara mol dengan volume itu kita ambil persamaan yang telah ditetapkan, yaitu persamaan gas ideal yang rumusnya yaitu tekanan dikali volume sama dengan mol dikali R tetapan dikali dengan T. T itu suhu. Oke. Jadi kalau yang T ini dia satuannya dalam bentuk Kelvin, sementara kalau R adalah tetapan yang nilainya itu 0,0882. Kemudian yang ini ada N ini adalah mol, kemudian V ini adalah volume, dan ini adalah tekanan. Volume satuannya dalam liter, sedangkan tekanan satuannya dalam atm. Oke, itulah mengenai hubungan antara mol dengan volume. Ini berdasarkan tetapan gas ideal. Ada dua kondisi yang akan kita pelajari pada hubungannya mol dengan volume. Yang pertama, pada kondisi keadaan yang tidak standar atau yang bukan standar, dan yang kedua adalah pada keadaan standar. Bedanya, pada keadaan standar itu pada keadaan standar nilai P standar, nilai P atau tekanan, dan nilai P atau suhunya itu dia berada pada keadaan standar, yaitu sama dengan P-nya itu sama dengan 1 atmosfer, sedangkan suhunya itu dia sama dengan 0 derajat Celcius, atau kalau kita jadikan Kelvin maka kita akan tambahkan 273 yang hasilnya menjadi 273 Kelvin. Persamaan yang ini dapat kita terapkan apabila pada soal menyatakan bahwa tekanannya atau suhunya tekanannya tidak sama dengan 1 atm dan suhunya tidak sama dengan 0 derajat Celcius. Itu maka kita akan menggunakan persamaan gas ideal yang ada di atas. Sedangkan apabila pada keadaan standar, maka kita akan mendapatkan persamaan yang lebih pendek yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Jadi kalau pada keadaan standar seperti ini, kita akan dapatkan nilai P dikali volume sama dengan mol dikali R dikali T. Kalau pada keadaan standar nilai P itu sama dengan 1 atm yang kita masukkan. Oke, ini dikali volumenya. Kemudian N-nya jumlah mol dikali R-nya adalah tetapan 0,082 dikali dengan T. T-nya pada keadaan standar dalam Kelvin yaitu 273. Sehingga kita dapatkan setelah kita kalikan, maka di sini P sama dengan N
atau mol dikali dengan 22,4. Sebenarnya hasilnya 22,3 sekian, sehingga setelah dibulatkan akan menjadi 22,4. Bila sehingga pada keadaan standar persamaannya itu akan berubah. Mula-mulanya seperti ini, berubah menjadi P sama dengan mol dikali 22,4 atau mol sama dengan ini N adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4. Jadi persamaannya pada keadaan standar adalah seperti ini, dan yang ini adalah pada keadaan tidak standar. Tidak standar maksudnya tekanan tidak sama dengan 1 atm dan suhu tidak sama dengan 0 derajat Celcius. Oke, sekarang kalau sudah kita perhatikan jelas perbedaannya, atau yang ini adalah kemudahannya pada keadaan standar, maka kita coba aplikasikan persamaan yang kita dapatkan ini untuk menyelesaikan soal. Oke. Ya, yang pertama kita akan belajar mengenai perhitungan mol yang hubungannya dengan volume pada keadaan yang tidak standar. Oke. Jadi soalnya yaitu berapa mol gas amonia yang memiliki berapakah jumlah mol gas amonia yang memiliki volume 2,46 liter pada P atau tekanan sama dengan 1 atmosfer dan suhu atau T sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, ini pada contoh soal yang seperti ini kita bisa lihat bahwa walaupun tekanannya 1 atm, tetapi suhunya dia 27 derajat Celcius, sehingga soal atau persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini akan menggunakan hubungannya mol dengan volume pada keadaan yang tidak standar. Oke. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita tinggal turunkan persamaannya, yaitu dari soal kita dapatkan bahwa tekanannya sama dengan ini, tekanannya sama dengan 1. Kemudian kita dapatkan volumenya, yaitu 2,446 sama dengan yang kita akan cari adalah molnya. Jadi ini tetap R-nya adalah 1 tetapan, yaitu 0,082, dan P-nya adalah suhu
suhunya 27 derajat Celcius. Karena suhu di sini adalah dalam satuan Kelvin, maka kita akan ubah 27 ini menjadi 27 derajat Celcius menjadi Kelvin, hingga 27 ditambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Oke, kita masukkan di sini 300. Nah, sekarang kita tinggal hitung jumlah molnya. Kita bisa hilangkan di sini dua angka di belakang koma 1, 2 dengan menghilangkan 2 nol dari 300, sehingga sisa 8,2 dikali dengan 3. Kemudian kita akan dapatkan 2,46 sama dengan, kalau kita kalikan maka M dikali 3 berarti 24,6, ya seperti itu. Sehingga kita akan menghitung jumlah molnya. Jumlah molnya N sama dengan 2,46 dibagi dengan 24,6, sehingga kita akan dapatkan angka yaitu 0,1 mol. Ya, jawabannya sama dengan 0,1 mol. Saya kira penerapannya cukup mudah, dan contoh soal yang saya berikan tidak begitu rumit. Berikutnya, kalau yang ini sudah selesai, kita lanjut lagi ke hubungannya antara mol dengan volume pada keadaan yang standar. Kita bahas contoh soal yang kedua ini. Oke, kita akan gunakan persamaan yang pada keadaan standar. Sekarang contoh soalnya yaitu berapa jumlah mol gas hidrogen pada keadaan STP. STP ini maksudnya standar, T ini suhunya, temperatur, dan yang P ini adalah tekanannya. Pada keadaan STP, jika volume hidrogen itu 11,2 liter. Ya, secara penerapannya cukup mudah. Mungkin saya beri waktu untuk memberikan jawabannya. Ini sudah dapat? Ya, betul. Jadi caranya kita cukup mudah, yaitu menggunakan persamaan yang seperti ini, padanan standar. Jadi N atau mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4. Ini yang tadi yang kita dapatkan bahwa hasil persamaan pada keadaan standarnya. Volumenya di sini tinggal kita masukkan saja yang ada adalah soal, yaitu 11,2 dibagi dengan 22,4. Berapa hasilnya? Ya, betul. Jawabannya sudah betul, yaitu 0,55 mol. Ya.
Eh, saya kira itu untuk contoh soal, beberapa contoh soal yang kita berikan yang hubungannya pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran hubungan mol dengan volume. Jadi rasa para pembelajaran hari ini sudah saya berikan beberapa materinya. Sekarang tinggal adik-adik sekalian mencari contoh soal atau beberapa soal, kemudian kerjakan sendiri berdasarkan persamaan yang sudah saya berikan tadi. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Yang kita pelajari hari ini itu ada beberapa. Yang pertama adalah maksud dari stoikiometri itu. Ternyata stoikiometri itu mengenai pengukuran unsur. Kemudian yang kedua, yang dalam kimia ternyata satuan yang digunakan untuk pembahasan itu adalah jumlah molekulnya adalah mol. Nah, dalam pembelajaran yang kita sudah bahas tadi itu dinamakan sebagai konsep mol. Ya, yang kita pelajari tadi adalah konsep mol. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah hubungannya mol dengan massa, dan yang kedua yang kita pelajari adalah hubungannya mol dengan volume. Yang pada hubungannya dengan volume kita pelajari dua, yaitu pada keadaan yang tidak standar, dan yang kedua adalah pada keadaan yang standar. Saya kira itu saja untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri sampai kita bertemu kembali. Semoga saja kita semua tetap diberi kesehatan. Saya kira itu saja, saya tutup pertemuan kali ini dan ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.